Hai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Phoenix. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Hutang piutang tidak bisa dipidanakan. Sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan praktek hutang piutang baik kepada pihak bank atau kepinjaman online atau pinjaman pribadi kepada orang lain secara personal. Akan tetapi banyak kasus terjadi dalam hutang piutang yang tidak diselesaikan secara damai atau non-litigasi, tapi berujung kepada pelaporan kepada pihak berwajib atau kepolisian yang dilakukan oleh pihak yang memberikan hutang. Dilakukan karena menganggap pihak yang berhutang melakukan penipuan sehingga memberikan efek jera kepada penipu dengan harapan dipidana atas penipuan berhutang. Para kreditur atau yang memberikan hutang sering menagih para pihak debitur atau orang yang berhutang dengan menyewa jasa pihak ketiga debt collector. Debt collector dalam menagih debitur sering melakukan tindakan menakut-nakuti debitur jika tidak membayar hutang, salah satunya mengganap debitur penipu atau melakukan penipuan dan bisa dipidanakan. Apakah benar kasus hutang piutang bisa dipidanakan? Perjanjian hutang piutang pada pasal 1754 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertiannya disamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam, yang berbunyi sebagai berikut. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu, dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Sedangkan dasar hukum perjanjian atau kontrak disebutkan pada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ada 4 syarat atau kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dikatakan sah secara hukum sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Hutang piutang atau pinjam-meminjam secara prinsip adalah masalah yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga tidak bisa dipidanakan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM dalam pasal 19 ayat 2, telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, sehingga jika kreditur melaporkan debitur kepada pihak berwajib, kepolisian, karena tidak membayar hutang, pada dasarnya tidak dilarang dalam hal itu. Akan tetapi dengan melihat pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM, walaupun ada laporan tersebut, maka pengadilan tidak dibolehkan memidanakan debitur karena ketidakmampuan membayar hutang kepada kreditur. Selain itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan, yaitu menyatakan, sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Menyatakan, hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual-beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Menyatakan, sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka dia dikatakan cedera janji atau wan prestasi. Pada pasal 1243 Kuper, menyatakan, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang,
Setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata, bahwa seseorang atau debitur dinyatakan melakukan cedera janji atau wan prestasi jika tidak membayar hutang kepada kreditur padahal tenggang waktu yang diberikan kepadanya sudah lewat waktu. Dalam perkara wan prestasi tidak dapat dijadikan tindak pidana penipuan. Pada pasal 378 KUH Perdata menyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada pasal 378 KUHP sangat jelas bahwa unsur tindak pidana penipuan adalah adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1601. Kapit 1990 tanggal 26 Juli tahun 1990, mengatakan, unsur pokok delik penipuan atau X pasal 378 KUHP adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Seringkali penyelesaian hutang piutang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yang akhirnya kreditur melakukan pelaporan dengan dasar pasal 372 KUHP tentang pengelapan, dan pasal 378 KUHP penipuan. Substansi dari tindak pidana pengelapan dan tindak penipuan sangat jelas berbeda dari suatu perjanjian yang masuk perbuatan hukum perdata sehingga untuk dapat diproses secara pidana, harus ada unsur-unsur perbuatan atau actus reus dan niat jahat atau mens rea. Dalam terpenuhinya pasal pidana tersebut selain itu pasal 379 AKUHP sering dijadikan pasal sisipan yang mengatur adanya kriminalisasi bagi seseorang yang menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut. Akan tetapi delik ini perlu pembuktian yang khusus yaitu, seberapa banyak korban yang diutangi oleh pelaku dengan cara yang serupa atau pleasant recarriage. Sedangkan jika kreditur yang menyewa jasa debt collector untuk menagih debitur dengan cara menakut-nakuti debitur karena tidak membayar utang atau melakukan penagihan hutang dengan membawa polisi, maka harus diketahui misalnya debt collector melalui telepon atau datang bertemu debitur melakukan ancaman-ancaman bahwa akan menggunakan kekerasan apabila hutang tidak segera dibayar. Hal ini bisa dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian dengan dasar dugaan tindak pidana pasal 335 KUHP, yang mana frasa perbuatan tidak menyenangkan, dihapus dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1, USI, 2013, yang menyatakan, barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu perbuatan lain ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain jika debt collector merusak pintu atau menganiaya orang lain atau salah satu anggota keluarga debitur, maka bisa kena delik pasal 406 ayat 1 KUHP, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Atau dengan pasal 351 ayat 1 KUHP yang menyatakan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Apabila kreditur menagih debitur dengan membawa polisi, perlu diketahui polisi tidak boleh menjadi penagih hutang karena dalam menjalankan tugas kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut diatur pada pasal yang berbunyi, dalam rangka memelihara kehidupan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang terhadap masyarakat yang dirugikan atas tindakan anggota kepolisian tersebut dapat mengambil upaya hukum, termasuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan
Divisi Propam, Polri Debitur bisa melaporkan oknum polisi tersebut, dengan membawa saksi atau bukti-bukti lainnya, ke Divisi Propam.